Jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, melalui firman-Nya tadi kembali satu tema diperhadapkan kepada kita sebagai persekutuan umat percaya, persekutuan gereja Kristen Injili di tanah Papua. Melalui firman-Nya dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 adalah Kristus dan jemaat berharga bagi Allah. Kristus dan jemaat berharga bagi Allah. Melalui firman ini, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, patutlah kita kembali menaikkan puji syukur kepada-Nya karena kasih-Nya, perlindungan-Nya terus kita lewati, kita jalani sehingga kita telah berada kembali pada saat ini di hari terakhir kita bersama-sama berada pada akhir bulan April ini, berada di dalam perlindungan Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru, dan kemudian dirumuskan sebuah tema untuk dapat mengantar kita memahami teks firman ini bahwa Kristus dan jemaat berharga bagi Allah. Kata harga menunjuk pada nilai atau kualitas suatu benda atau barang. Semakin tinggi harga suatu benda bergantung dari kualitas nilainya yang terkandung di dalam benda tersebut. Supaya jemaat dapat berharga di hadapan Tuhan, maka jemaat harus memiliki nilai yang terkandung dalam diri pribadi, bebas pribadi yang membentuk suatu jemaat. Sebagai orang percaya, nilai seperti apa yang olehnya kita dapat berharga di mata Allah? Nilai utama adalah kudus. Jemaat yang saya kasihi yang diberkati Tuhan, dalam sebuah bangunan, batu memiliki peran yang penting yang disusun, yang ditata dengan rapi sedemikian rupa untuk menghasilkan bangunan yang kokoh dan kuat. Semakin kokoh kuat sebuah bangunan, maka tentu nilainya akan semakin tinggi. Meskipun begitu, kita bersama-sama mengetahui faktanya bahwa batu-batu yang menghasilkan bangunan yang kokoh dan kuat itu adalah benda yang tidak bernyawa, dan karena itu tentu tidak akan bisa memberi kehidupan. Hal yang menarik bagi kita sebagai umat yang dikasihinya melalui firman ini, kalau kita mengkaji lebih dalam bahwa melalui surat 1 Petrus pasal 2, khususnya dalam pembacaan kita tadi, mulai dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, di mana kita bersama-sama diperhadapkan kalau kita mencermati dari ayat per ayat melalui firman ini, di mana ayat yang pertama kita pahami bahwa membuang cara hidup manusia lama. Kemudian ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga, seperti bayi yang selalu ingin air susu ibu. Kemudian dilanjutkan pada ayat 6 dan 8, datang kepada Yesus sang batu penjuru. Ayat 5, 9 sampai ayatnya ke-10, jemaat dipanggil untuk memberitakan perbuatan besar dari Allah. Nah, jemaat yang saya kasihi dan diberkati, dari ayat pertama mengajak kita untuk meninggalkan kehidupan yang penuh dengan kejahatan, yang berarti bahwa keinginan yang buruk yang melukai, bahkan kemarahan yang luar biasa dan sikap tidak malu
melanggar hukum. Tipu muslihat yang berarti kejahatan melalui kata-kata baik penipuan, kebohongan, ketidakjujuran, akal bulus, tipu muslihat. Bahkan kemunafikan kita pahami secara bersama-sama yang berarti penipuan, kepura-puraan, bahkan kedengkian kita tahu bersama-sama yang tidak terlepas dari kata-kata yang jahat. Nah, jemaat yang saya kasihi yang diberkati itu, melalui daftar ini menggambarkan realita kehidupan jemaat penerima surat 1 Petrus ini. Dengan meninggalkan kehidupan yang lama ini bukan berarti hidup mereka akan menjadi baik. Justru mereka akan menghadapi berbagai fitnah dan penganiayaan. Karena itu sejak awal jemaat dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya hal yang buruk sebagai akibat dari pertobatan mereka. Dilanjutkan pada ayatnya yang kedua sampai ketiga, Petrus meminta mereka untuk memeriksa kebaikan Tuhan yang sudah mereka alami. Jika sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka hal itu mestinya ditunjukkan melalui sikap hidup yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, seperti bayi yang selalu ingin air susu ibu. Begitulah orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan. Jemaat yang saya kasih jadi berkati itu dilanjutkan pada ayat 4, 6, dan 8. Petrus mengingatkan umat bahwa Yesus adalah batu penjuru. Setiap bangunan memerlukan batu penjuru yang akan menjadi titik pusat dari seluruh bangunan tersebut. Dengan demikian seluruh bangunan ditentukan oleh batu penjuru tersebut. Begitulah hidup setiap orang Kristen, setiap kita sebagai orang percaya harus dipusatkan dan dipercayakan pada Yesus Kristus. Hal ini tidak mudah sebab pada saat yang sama ada orang-orang yang justru menempatkan Yesus sebagai batu sandungan. Bapak Ibu jemaat, mereka itu adalah orang-orang yang tidak bersedia taat kepada firman Allah ini. Kalau kita memperhatikan firman-Nya tadi pada ayatnya yang kedua. Jadi setiap orang yang menjadikan Yesus sebagai batu penjuru mesti menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan firman Allah ini. Pada saat yang sama, orang-orang percaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Bila orang percaya menjadi batu sandungan, maka mereka akan membuat orang jauh dari Yesus. Nah, jemaat yang saya kasih yang diberkati, ayat 5, 9, dan 10 diungkapkan bahwa panggilan setiap orang percaya bukan menjadi batu sandungan, melainkan menjadi batu hidup. Menjadi batu hidup berarti memberitakan perbuatan yang besar dari Allah dan memberitakan kebaikan Allah dalam hidup kita sebagai umatnya. Pada saat itulah umat sedang untuk mempersaksikan iman percaya sebagai persekutuan umat percaya dalam keyakinan kita terhadap Allah Maha Pengasih. Dengan kata lain, kita sebagai umat Tuhan yang sudah merasakan dan mengalami perbuatan Tuhan yang besar ini, yang membawa kita keluar dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib, dipanggil untuk menjadi saksi karya Tuhan itu dan memberitakan kepada orang lain. Nah, jemaat yang saya kasih yang berkati itu, dengan demikian sebagai persekutuan umat percaya, persekutuan jemaat adalah rumah rohani yang dibangun oleh Allah, dan untuk itu Ia memanggil orang-orang percaya sebagai batu-batu hidup
dari bangunan itu. Pelaku utama yang membangun persekutuan itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Dalam tangannya orang-orang beriman, Bapak Ibu jemaat, menerima keberadaan mereka sebagai anugerah yang menerima tugas panggilan untuk membangun persekutuan sebagai umat percaya di tengah-tengah persekutuan jemaat. Jemaat yang saya kasih yang diberkati Tuhan, fungsi batu-batu hidup ini dalam membangun persekutuan haruslah didasarkan atas kehendak Tuhan kita Yesus Kristus sebagai persekutuan umat percaya, sebagai persekutuan jemaat. Sebagaimana disebutkan bahwa tujuan pembangunan rumah rohani itu adalah untuk mempersembahkan persembahan rohani dan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, agar semua orang percaya dalam persekutuan jemaat sebagai gereja, sebagai orang percaya setempat sungguh-sungguh untuk menjadi batu-batu hidup. Tuhan memberikan talenta atau karisma kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya diberi talenta. Talenta pada orang percaya, Bapak Ibu jemaat, pasti berbeda-beda yang Tuhan karuniakan kepada pribadi lepas pribadi kita masing-masing. Setiap orang percaya diberi talenta. Talenta pada orang percaya ini dengan jelas kita miliki masing-masing, Bapak Ibu jemaat. Perbedaan talenta dimaksudkan untuk saling melengkapi dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita bersama dalam rangka pembangunan persekutuan sebagai umat percaya, sebagai persekutuan jemaat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jemaat, kadang-kadang kita berpikir bahwa yang hanya melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan pasti pikiran kita lari kepada pelayan firman, paling tidak pendeta, guru jemaat, guru pemimpin maupun majelis penatua, sama bahkan pelayan-pelayan unsur-unsur. Paling tidak keterbatasan pemikiran kita bahwa itulah tugas yang diembankan Tuhan kepada yang beberapa saya sampaikan tadi. Kita tidak menyadari sungguh bahwa tugas pelayanan ini melalui talenta Bapak Ibu adalah tugas kita bersama-sama. Kita telah diberikan Tuhan talenta itu untuk dapat dipergunakan menjadi saksi-saksinya, menjadi surat-suratnya agar kita tetap menjadi batu penjuru. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat, dengan menggunakan talenta sebagaimana karunia Roh Kudus untuk menjadi batu-batu hidup, setiap orang percaya memiliki kebebasan yang sama untuk mengambil bagian dalam melayani Kristus dan sesama kita manusia. Kebebasan ini termasuk pula dalam menemukan bentuk dan tingkat keterlibatan kita semua dalam membangun persekutuan umat percaya, membangun persekutuan jemaat. Di dalam benak kita Bapak Ibu jemaat, bahwa sebagai umat yang dikasihinya melalui talenta-talenta dalam tugas pelayanan kita, paling tidak kita awali di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini dalam kehidupan rumah tangga. Mohon hikmat agar terus Tuhan menuntun kita untuk tetap menjadi saksi-saksinya, menjadi surat-suratnya di dalam kehidupan keluarga, kemudian kita keluar di tengah-tengah tugas tanggung jawab keseharian yang Tuhan percayakan di atas pundak Bapak Ibu jemaat dan saya. Nah, dalam kaitan ini untuk menjadi jelas bahwa orang-orang percaya perlu diberdayakan atau memberdayakan diri agar menjadi batu hidup. Pemberdayaan yang dimaksud sesungguhnya adalah tugas hakiki persekutuan umat percaya, dan setiap warga jemaat menggunakan talenta-talenta yang Tuhan berikan itu dalam
secara kolektif dalam pelayanan kita bersama. Sejalan dengan itu, Bapak Ibu jemaat, pemberdayaan berarti pula membebaskan orang percaya dari apa saja yang bersifat merintangi, yang bersifat membatasi dan melemahkan kita dalam menunaikan panggilan kita untuk berpartisipasi dalam pembangunan persekutuan sebagai orang percaya, persekutuan sebagai jemaat. Jemaat yang saya kasihi dan berkati Tuhan, tentu saja pelayanan kita dalam jemaat ini harus menampakkan keterlibatan sebagai warga jemaat. Melalui firman Tuhan ini adalah panggilan kita bersama-sama untuk menjadi batu-batu hidup. Adalah panggilan bagi semua orang percaya sebagai persekutuan jemaat dalam rangka menjadi batu-batu hidup untuk membangun persekutuan dan pelayanan. Bahkan Tuhan memanggil kita sekalian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat maupun yang Tuhan percayakan di tengah tugas tanggung jawab keseharian Bapak Ibu jemaat. Ada banyak pekerjaan pelayanan dalam jemaat, dan untuk melakukan pekerjaan pelayanan dalam jemaat sebagai jawaban kita atas panggilan Tuhan itu, bahwa Roh Kudus untuk memberikan talenta kepada Bapak Ibu jemaat bahkan kita semua. Nah, jemaat yang saya kasih yang berkati Tuhan, memberdayakan umat untuk melayani berarti menciptakan ruang, kesempatan kepada semua orang dengan talentanya untuk turut melayani, mengembangkan dan menggunakan talenta-talenta pada setiap kita sebagai persekutuan umat percaya. Mari kita saling melengkapi dengan menumbuhkan, memotivasi dengan komitmen kita bersama-sama untuk melayani, termasuk pula membaharui kondisi kebiasaan dan paham yang menghambat orang-orang beriman dalam melayani. Sungguh Yesus Kristus dan jemaat berharga bagi Allah dari saat ini sampai Dia datang kembali. Amin.